Ini kita sedang beli perlengkapan. Hai guys, welcome back to my channel Konscientia. Kali ini kita akan pergi liburan ke daerah Jawa Tengah, yaitu di daerahnya Gunung Kidul guys. Ini baru jam berapa ini? 22.27. Kita mau pergi kemana? Gunung Kidul. Kita akan ke Gunung Kidul, ke Jawa Tengah guys. Akhirnya kita mau ke luar kota, luar Jawa, luar Jawa Timur. Perjalanan menuju Gunung Kidul itu memakan waktu sekitar 4-5 jam ya. Sekarang sudah jam 5.04. Tempat pertama kita di mana? Pantai. Karena tujuan kita kali ini itu ke Gunung Kidul, jadi sudah pasti akan berkunjung ke banyak-banyaknya tempatnya pantai-pantai guys. Dan di sini kami berlibur itu 2 hari 1 malam, kurangkum semua, jadi hanya beberapa menit aja. Jadi guys, buat kalian yang penasaran tentang vlog kita ya anggapannya selama di Gunung Kidul, kita mau kemana aja, terus kuliner kita apa aja, makanan yang kita makan, terus sama info-info penginapan selama yang ada di daerah Gunung Kidul, kalian bisa nonton terus dari awal sampai selesai. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk tekan subscribe, like, dan komennya. Nah, kalau sudah subscribe dan kawan-kawannya sudah dilakukan, mari kita mulai. Perjalanan atau alias tempat wisata pertama kali kita itu ada di Pantai Gesing Wonderland guys. Dan di sini anggapannya kami kayak kepagian ya datangnya. Ya ini kita mau puter-puter karena udah mulai terang juga. Kita mau lihat matahari terbit juga di sini. Kalau ada mataharinya. Oh ya, kalau ada. Pantai Gesing Wonderland ini bukanya start dari jam 6 sampai jam 6 sore juga. Terus untuk harga tiket masuknya 20.000 aja guys per orangnya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di hari libur bisa lebih mahal ya. Pantai Gesing Wonderland ini wisatanya itu nggak cuma pantai aja guys, jadi di dalamnya itu juga ada cafe, juga ada beberapa spot-spot foto juga yang mereka buat. Plus lagi ada wahana yang bisa dibilang itu sempat viral pada masanya, yaitu biang lala guys, dan tempatnya itu ada di ujung sendiri. Pas kami kesini itu memang posisinya itu lagi gerimis-gerimisnya. Jadi yang awalnya kami kira kami bisa melihat sunrise di sini, jadinya nggak bisa karena ya berawan ya. Jadi ya kami menghabiskan waktu beberapa jam di sini cuma keliling sambil ngeliatin pemandangannya juga kok. Oh ya, di sini nggak cuma tempat wisata aja. Di sini juga ada kafenya yang namanya itu Ulu Cafe, dan juga ada penginapannya guys yang memang baru launching ya tahun ini. Tapi kalau misalnya kalian kayak ke cafe itu kayak budgetnya mahal nih, di sana juga ada beberapa warung yang harganya affordable juga. Tapi sayang sekali kita kesini hanya melihat-lihat pemandangannya aja, nggak nyobain makanan yang ada di sekitar sana karena memang masih belum buka ya. Dan rata-rata bukanya itu jam 9-an guys. Untuk selengkapnya tentang Pantai Gesing Wonderland, kalian juga bisa lihat full videonya di link yang aku kasih di bawah, atau nanti aku kasih di video ini guys. Ini kan bikin. Oke guys, setelah ngisi kekosongan perut kita, akhirnya kita lanjut langsung pergi ke wisata yang kedua, yaitu di Puncak Segoro. Puncak Segoro ini masih jadi satu areanya Pantai Gesing Wonderland. Jadi OTW dari Pantai Gesing ke Puncak Segoro itu cuma 10-15 menitan aja. Dan di sini untuk harga tiket masuknya itu ada 3 tipe guys.
yang dua itu beda dan yang satunya lagi itu kayak dijadiin satu gitu. Jadi kayak include semuanya. Terus ke perbedaan kedua harga ini itu yang sama itu spot fotonya aja sih. Dan yang jadi pembeda itu ya cuma beda tempatnya aja. Dan di Puncak Sogoro ini itu pun juga ada penginapannya loh guys. Startnya itu mulai dari 600 ribuan aja dengan view-nya itu menghadap ke samudra. Jadi buat kalian yang mau nginep di sini langsung hubungi WA adminnya aja, bakal aku cantumin juga di bawah. Dan di sini waktu itu kami itu pilih yang tempatnya itu yang ada di atas. Jadi kami naik gondola. Harga tiketnya itu 80.000 guys per orang. Meskipun kelihatannya mahal ya, tapi kita juga dapat voucher makan itu 25.000 kok guys. Dan harga makanan dan minumannya di sana itu masih terbilang affordable, bahkan ada yang di bawah 25.000. Jadi ya kalau misalnya kalian mau ngepas-ngepasin 25 itu masih bisa. Dan di sini aku kasih spill vibes cafe-nya dan juga pemandangan sekitarnya ya teman-teman. Jujur li, kesan pertama kami kesini itu adalah banyak anginnya ya. Jadi ya anggapannya kayak masuk angin bakalan ini. Tapi ya bersyukurnya tidak masuk angin. Ya pokoknya kita nggak bisa lama-lama di sini. Tapi ya cukup untuk menikmati pemandangannya dan juga cukup untuk waktu untuk makan juga guys. Setelah itu langsunglah kita lanjut ke wisata yang berikutnya, itu namanya Teras Kaca guys. Dan di sini untuk harga tiket masuknya sendiri itu hanya dikenakan 15.000 aja per orang. Tapi kalau mau plus spot foto satu yaitu di Teras Kaca harganya 25.000. Sebetulnya juga masih ada banyak macam lagi tiketnya. Pokoknya yang paling mahal itu 100.000 karena mereka memang menawarkan paket-paket spot foto juga guys. Dan juga waktu itu akhirnya kami beli paket spot foto yang 50.000 guys. And so pasti yang Teras Kaca ini adalah spot foto yang wajib ya. Nggak cuma berbagai spot foto aja nih yang mereka jual, mereka juga ada resortnya guys. Mulai dari 600 ribuan aja kalian udah bisa menikmati tidur di Teras Kaca ini guys. Dan of course ya pemandangannya itu menghadap ke samudra juga. Next trip kita mau ke Obelix guys. Kita ngelewatin tadi Pasar Legundi ya. Lanjut ke wisata yang berikutnya yaitu Obelix Sea View, dimana wisata ini terkenal dengan sunsetnya dan juga show-nya guys. Gak cuma itu aja, tempatnya pun banyak estetiknya di dalamnya ya. Oh ya, sebelum ke tempat wisatanya, aku mau bilang sekali lagi kalau ada beberapa tempat wisata di kawasannya itu ada retribusinya guys. Dan startnya itu mulai dari 8.000 aja, ada yang lebih mahal lagi 15 sampai 20.000 ya. Nah, di sini untuk tiket masuknya itu dikenakan 50.000 per orang, tapi tidak menutup kemungkinan bisa lebih mahal kalau misalnya di hari libur ya guys. Dan inilah penampakan dari dalamnya Obelix Sea View. Dan nggak lupa di sini juga ada wahananya, lebih ke wahana spot foto sih, kayak ayunan, terus ada yang namanya The Nest. Jadi kita duduk di atas kayak jaring-jaring gitu. Karena memang tempatnya ini di atas bukit ya. Jadi untuk masalah pemandangannya itu memang juara banget, apalagi sunsetnya, apalagi kalau cuacanya lagi bagus. Terus juga Obelix Sea View ini juga terkenal sama show-shownya ya. Tapi show-nya ini nggak cuma itu aja, banyak ragamnya. Startnya itu mulai dari jam 5:30 sampai ada yang jam 7 malam itu ada guys, tapi jarang. Pas kita kesini itu jam 7 itu malah udah selesai, udah nggak ada acara apa-apa lagi. Dan sekarang itu
mereka juga jualin tiket VIP. Jadi wes gak kayak dulu lagi dimana kayak kita harus rebutan tempat duduk demi mendapatkan view yang bagus untuk di video. Jadi sekarang mereka jual tiket VIP, duduk di tengah-tengah gitu, dengan harga 50.000 aja guys. Info lebih lanjut lagi kalian bisa langsung cek di IG-nya dan bisa langsung DM atau WA. Apa namanya? Ayam katsu, saus lemon and saus teriyaki di Madam Tan guys. Secrowded ini ya. Mobil-mobil. Nggak lupa juga Obelix Sea View ini nggak cuma itu aja yang terkenal ya, kafenya pun juga terkenal dengan estetiknya. Jadi di Obelix Sea View ini juga ada kafenya yang namanya itu Element Cafe guys. Cafe Element punya indoor, punya outdoor dengan pemandangan yang cakep banget. Bukan juga tipe cafe yang mahal, memang kelihatannya cafe-cafe mahal ya, tapi dalamnya menunya itu ya standar-standar lah. Cuman memang ada di dalamnya beberapa tempat nongsnya itu ada kayak minim pembelian gitu guys. Cuman untuk kalian yang kaum mendang-mending ya, kalian juga bisa nyobain cafe yang di Madam Tan itu juga masih lumayan murah. Karena sudah seharian full di luar berkelana, berkeliling ke berbagai macam tempat wisata. Of course namanya manusia pasti ada titik capeknya. Dan di sini kami nginepnya di daerah pantai-pantai yang ada di Gunung Kidul. Namanya itu Pantai Watu Kodok. Dan nama tempat penginapannya itu adalah Oma Segoro guys. Selamat pagi guys. Kita pagi ini enggak pagi sih, kita bermalam di dekatnya Pantai Kodok yang namanya itu Oma Segoro. Ini Pantai Kodoknya guys, view Pantai Kodok dari sini, dari Oma Segoro. Wais. Karena penginapannya ini deket banget sama Pantai Watu Kodok, jadi sekalian kita langsung review pantainya. Perjalanan menuju pantainya dengan jalan kaki itu hanya membutuhkan waktu 8 menit aja guys. Karena Pantai Watu Kodok ini masih termasuk pantai dengan ombak yang deras, jadi kita tidak boleh main terlalu jauh ya. Di sini tidak ada harga tiket masuknya, palingan hanya bayar parkirnya aja, karena tiket masuk ini sudah termasuk biaya retribusinya sebesar 15.000 guys. Dan juga tentunya di sini juga mereka ada warung-warungnya. Nggak cuma jual makanan yang berbau seafood, bahkan roti bakar itu mereka jual guys. Cuman kita waktu itu nggak kesampaian roti bakar karena bukanya itu sore ke malam. Apa? Wow. Menikmati sekali. Iya, sendok apa? Sendokmu dah. Bungkus daun. Ini bungkus apa, Man? Daun apa? Bungkus daun jati ini namanya. Daun jati. Ini nasi apa kemarin bilangnya itu? Lupa ya. Isinya. Ini aku review kasih tunjuk sih. Pantainya itu kan daerah sana. Nanti bisa lewat sini guys. Sana dari bawah ke sini, nanti bisa ke sini. Nah, ini Oma Segoro. Ya.
Harusnya waktu datang sih kan maksudnya masih bersih. Tapi ini sudah ya dalamnya sudah anu lah. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Soalnya kemarin capek banget sumpah. Nggak apa, berangkatnya kan malam, terus datangnya subuh, terus langsung disikat habis. Ini tempatnya. Bersih sih, bersih banget malah. Semuanya modelannya kayak joglo gini ya, bersih banget kok. So aku nggak terlalu suka nggak bersih. Ini dadah. Duh. Ini kayak gini tempatnya. Terus kamar mandi juga nggak? Ini kita dikasihin apa? Kayak termos apa teko? Iya pokoknya buat bisa manasin air, pokoknya bisa buat minum kopi atau susu hangat. Terus kita dikasih gula, kasih gelas 2 juga, kita dikasih kopi juga di sini. Ada sendok juga. Itu jarang dikasih tempat-tempat yang ada dikasih sendok-sendoknya gitu. Terus ini kamar mandinya. Sini ada tempat sampahnya buat buat sampah kamar mandi. Terus kamar mandinya juga bersih. Mohon maaf ya guys. Kayak gini lah tempatnya. Ada shower. Mana ini showernya? Di dalam sini. Showernya ini nggak ada air panas sih. Terus hawanya juga nggak terlalu dingin juga kok. Tempat ini juga bersih. Nah, bersih kan? Nah, seuple gini sih, tapi bersih, nyaman juga kalau mandi. Terus nggak, maksudnya kalau Oke, selesai turnya. Kita bisa santai-santai di sini. Di sini itu lebih luas tempatnya itu. Terus ada dapur juga. Ini sih. Sini lebih luas ya teman-teman. Kamarnya juga kasurnya itu lebih banyak daripada yang satunya, yang tadi itu. Kasurnya ini ada berapa guys? 1, 2. Tapi ini kipasan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kasurnya ada 5. Tapi ini kipasnya ada 3. Ada kaca juga di sini. Terus di sini itu baliknya ini kamar mandi. Modelnya kayak begini yo. Nah, kamar mandinya kayak gini. Modelnya bersih juga kok. Semuanya bersih di sini. Asiknya di sini tuh ada terasnya lebih luas. Terus juga ada dapurnya. Luas dapur. Juga ada kompornya di sebelah sini. Piring-piring juga ada. Terus ada kamar mandinya juga. Kamar mandinya di sini ada 2. Udah berasa milik sendiri sih kalau gini. Sekarang sudah ada di Pantai Brini. Nggak sudah kelihatan.
Kami di Omah Segoro ya cuma sebentar aja, hanya ya cuma numpang tidur aja ya. Jadi jam 10:30 11 sudah langsung check out dan langsung ke wisata yang berikutnya. Entah ini udah wisata keberapa ya guys. Kayaknya keempat atau kelima, yaitu ke Pantai Drini namanya. Dimana tempat ini terkenal dengan kapal kanonya guys. And yep, tujuan kami di sini adalah bermain kano. Meskipun ujung-ujungnya batal alias nggak jadi karena memang posisinya sudah surut. Jadi di Pantai Drini itu semakin siang, air pantai yang ada di depan atau yang di video ini itu bakalan surut sampai ke belakang sana guys. Tapi ya nggak apa-apa, aku bakalan spill juga kalau kanonya itu bisa sampai berdua dengan harga 50.000. Terus selain itu kita juga dapat payung teduh, anggapannya ya tempat untuk menunggu kita yang main gitu ya. Dan bermain kanonya itu juga sampai sepuasnya guys ya, jadi meskipun tidak main kano, kami masih bisa ke Pulau Drini dengan bayar tiketnya hanya 3.000 per orang guys. Kami puas-puasin selama ada di Pulau Drini. Meskipun panas-panas tapi banyak tempat teduhnya juga di sana. Setelah itu kami turun dan nggak lupa juga untuk beli oleh-oleh yang ada di sekitaran Pantai Drini ini guys. Namanya itu dodol. Dan juga ada perkeripian. Di sini ada yang namanya keripik rumput laut. Dan keripik rumput laut ini jarang banget ya kita dengar, bahkan kayak nggak expect gitu kan, ini kok bisa dijadiin keripik. Tapi pas kita dicoba untuk tester dan juga beli, rasanya enak, gurih. Jadi kalian kalau ke Pantai Drini jangan lupa untuk nyobain juga. Gurih tuh. Enak. Mau dah. Nakin dikit. Wow. Banyak. Ada yang Setelah itu kami langsung lanjut pergi ke tempat wisata yang berikutnya, di mana tempat wisata ini adalah tempat wisata kami yang terakhir di Gunung Kidul ini, yaitu ke Sadranan Park. Jadi sudah cukup dan sudah puas ya dengan perairan atau pantai-pantai yang sebelumnya. Jadi buat yang kali ini kita bermain full wahana yang ada di Sadrana ini. Sadranan Park harga tiket masuknya itu 20.000 di hari biasa dan 25 di hari libur atau hari libur nasional. Kalau mau terusan bisa 60.000 3 wahana, 80.000 5 wahana. Which is 5 wahana itu maksudnya wahana semua bisa dimainkan. Nggak cuma itu, kita juga bisa dapat fasilitasnya semua guys. Dan di sini kami beli yang tiketnya harganya 60.000. Jadi dapat 3 wahana ya. Jadi perlu diingat, Gunung Kidul itu tidak hanya sekedar pantainya atau samudranya. Gunung Kidul juga punya wahana bermain yang namanya Sadranan Park guys. Dan biasanya tempat ini tuh sering didatengin sama anak-anak sekolah. Jadi pas liburan anak-anak sekolah pasti bakal rame di sini. Nggak cuma wahana bermain, mereka juga ada spot-spot foto di mana ini gratis dan juga bisa foto bareng patung-patung tokoh-tokoh terkenal juga. Oke deh guys, sekian dulu perjalanan kami selama di Gunung Kidul. Terima kasih buat kalian yang sudah stay untuk terus menonton video ini dari awal sampai selesai. Dan buat kamu yang masih belum subscribe, yuk di subscribe sekarang. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan share ke teman-teman, share ke keluargamu juga. Barangkali kalau mau liburan ke Gunung Kidul, siapa tahu salah satu wisata yang aku tunjukkan di video-video ini itu bisa menambah list liburan kalian juga. And jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya biar kamu update terus kalau aku upload video baru. Oke guys, kita bakalan kemana ya habis ini? Jangan lupa untuk stay tune terus di Konsen CL. Bye bye.